Kalau orang-orang sering lihat naga sebagai simbol kekuatan, Tessarion itu beda. Dia lebih kayak api muda yang dilempar ke tengah perang sebelum waktunya. Belum sebesar Veigar, belum semegah Sunfire, tapi justru karena itu ceritanya terasa lebih hidup. Dia naga biru dengan sayap kobalt gelap dan sisik tembaga terang. Apinya biru menyala, cepat dan tajam. Bukan tipe naga yang mengandalkan ukuran, tapi kecepatan dan insting. Dan sejak awal dia terikat dengan Daeron Targaryen. Pangeran yang sering diremehkan tapi punya cara perang yang rapi dan cerdas. Mereka tumbuh bareng, belajar bareng, dan masuk ke perang bukan sebagai legenda lama, tapi sebagai kekuatan baru yang belum banyak orang pahami. Masuk ke tahun 129 after Conquest, Dance of the Dragon meledak dan langsung menelan segalanya. Tessarion akhirnya turun ke medan perang di Battle of the Honeywine, di saat pasukan Ormond Hightower sudah hampir runtuh. Tekanan datang dari segala arah, dan tiba-tiba langit gelap oleh bayangan naga. Suara raungan pemecah kekacauan, Tessarion datang dan semuanya langsung berubah. Api birunya menyapu barisan musuh, bukan cuma membakar tapi menghancurkan mental mereka. Dan dari situ kemenangan yang hampir mustahil jadi nyata. Bahkan Daeron sendiri mengakui kalau kemenangan itu milik Tessarion, bukan dirinya. Dan sejak saat itu nama Blue Queen mulai ditakuti. Setelah Honeywine, Tessarion tidak berhenti. Dia terus terbang bersama pasukan Hightower menyusuri Rose Road menuju King's Landing. Dan selama perjalanan itu dia jadi mata di langit. Terbang lebih dulu untuk mengintai, memastikan jalan aman, dan efeknya besar banget karena banyak pasukan lawan langsung mundur hanya dengan melihat bayangan Tessarion di udara. Mereka tidak mau menghadapi api naga. Bahkan tanpa pertempuran pun Tessarion sudah memenangkan banyak hal. Sampai akhirnya mereka tiba di Tumbleton, tempat di mana segalanya mulai berubah jadi lebih kacau. Setelah pertempuran Tumbleton pertama, Tessarion tetap tinggal di sana bersama pasukan, tapi tidak dirantai. Dia dilepas bebas untuk berburu dan terbang. Namun setiap malam dia kembali ke dekat Daeron, tidur tidak jauh dari tendanya. Ini nunjukin ikatan yang kuat, bukan sekedar penunggang dan naga, tapi seperti dua makhluk yang bergantung di tengah perang yang semakin brutal. Di Tumbleton juga muncul ancaman dari dalam. Hugh Hammer yang menunggangi Vermetor mulai punya ambisi besar untuk Iron Throne. Dia merasa aman karena Tessarion jauh lebih kecil dari naganya, hanya sepertiga ukuran Vermetor, dan dianggap tidak cukup menakutkan untuk jadi ancaman. Tapi disinilah banyak orang salah menilai, karena Tessarion bukan tentang ukuran, tapi tentang kecepatan dan keberanian. 2 hari kemudian, semuanya meledak dalam pertempuran Tumbleton kedua. Serangan malam yang kacau. Adam Velaryon datang dengan si Smoke, dan di awal pertempuran itu Daeron terbunuh. Momen yang langsung mengubah segalanya, karena Tessarion tiba-tiba kehilangan penunggangnya, kehilangan arah, tapi dia tidak kabur, dia tidak mundur. Tessarion langsung terbang naik sendirian, meraung dan menyemburkan api ke segala arah, lalu menghadapi si Smoke di langit. Mereka berputar, saling mengejar, saling menyerang dengan gerakan cepat yang bahkan terlihat seperti tarian, bukan pertarungan. Tessarion menghilang ke awan lalu muncul lagi dari belakang, menyemburkan api, menunjukkan kalau dia bukan naga sembarangan. Dia tahu cara bertarung, dia tahu cara mengecoh lawan. Tapi keadaan berubah saat Vermetor ikut naik ke langit, dan dari situ pertarungan jadi 3 arah. Si Smoke melawan Vermetor, Tessarion ikut masuk ke dalam kekacauan itu. Api, darah, dan sayap saling bertabrakan di udara. Dan akhirnya semua naga itu jatuh. Si Smoke mati lebih dulu. Vermetor juga tumbang, tapi Tessarion masih hidup. Walaupun ya tubuhnya sudah hancur. Dia jatuh ke tanah, terluka parah, tapi masih berusaha. 3 kali dia mencoba terbang lagi, tapi 3 kali dia gagal. Momen yang nunjukin betapa kerasnya dia bertahan. Naga yang seharusnya menguasai langit dipaksa menerima kenyataan bahwa tubuhnya sudah tidak mampu lagi. Dan keesokan harinya dia masih hidup, tapi jelas menderita, kesakitan, dan tidak akan pernah pulih. Akhirnya keputusan diambil oleh Benji Colt Blackwood untuk mengakhiri penderitaan itu. Seorang pemanah maju. 3 anak panah dilepaskan ke mata Tessarion, dan disitulah Blue Queen mati. Bukan di langit, bukan dalam kemenangan besar, tapi di tanah, setelah berjuang sampai batas terakhir.
Kalau dilihat dari awal sampai akhir, Tessarion bukan naga terbesar atau paling ditakuti. Tapi dia adalah naga yang paling menunjukkan perjuangan. Dia muda, cepat, setia, dan tetap bertarung bahkan setelah kehilangan segalanya. Dan di dunia seperti Westeros, di mana semua orang haus kekuasaan, keberanian seperti itu justru jadi hal yang paling langka.